Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efriansa Ramadan. Saya ingin mempresentasikan tentang soal UAS yang telah saya kerjakan. Eh, Soal bagian satu, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium, eh, hasil laboratorium dan dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang jawabannya yang A. Yang pertama, memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisinya pada tanah. Karena itu, sifat timbunan sangat penting diperhatikan, bukan hanya kadar air dan berat volume keringnya. Spesifikasi hasil akhir padat atau kepadatan relatif tertentu dispesifikasikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium. Eh, Keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan lapangan ialah nilai banding yang dikumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Selanjutnya di sini ada yang B, jelaskan tahapan-tahapan pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Nah, yang pertama ada contoh tanah di dalam lapangan ditumbuk lalu disaring dengan saringan nomor 4. Yang kedua, contoh tanah dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing ditambahkan dengan air kadarnya berbeda dengan perbandingan 1:2, banding 3, banding 4, banding 5. Misal 150 mili, 300 mili, 450 mili, 600 mili, 750 mili. Contoh tanah dicampur dan diaduk secara merata, kemudian ditaruh di dalam plastik dan didiamkan selama 24 jam agar homogen. Selanjutnya, contoh tanah yang telah homogen dimasukkan ke dalam mold kira-kira 1/3 bagian, lalu ditumbuk 25 kali, ditambah 1/3 bagian lagi. Ditumbuk merata sebanyak 25 kali, kemudian ditambah 1/3 bagian lagi sampai mold terisi penuh, dan ditumbuk merata sebanyak 25 kali. Yang kelima, contoh tanah yang berada dalam mold diratakan permukaan sesuai dengan volume mold, kemudian ditimbang. Yang keenam, menyiapkan 3 buah cawan telah diketahui beratnya. Ketujuh, tanah dikeluarkan dari mold dengan dongkrak, kemudian dibagi menjadi 3 bagian pada masing-masing bagian diambil contohnya, ditimbang dengan cawan yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian di oven selama 24 jam. Yang ke-8, kemudian cawan dan tanah telah di oven selama 24 jam tadi ditimbang untuk mendapatkan kadar airnya. Selanjutnya yang terakhir 9, hal yang dilakukan hal yang sama dilakukan untuk sampel-sampel dengan kadar air yang berbeda. Selanjutnya ini ada yang C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Jawabannya, uji pemadatan tanah yang pertama, uji pemadatan tanah atau proktor standar dalam metode laboratorium untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal di mana suatu jenis tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. Pemilihan alat-alatnya thumping roller, tandem roller, dan terakhir ada smooth well roller. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan. Ada berat volume kering awal, kadar air atau satuannya W, usaha pemadatan, dan yang terakhir ada jenis tanah. Pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan menentukan berat volume keringnya, kemudian membandingkan dengan berat volume kering maksimum tanah tersebut. Nah, pengukuran tanah tersebut sini ada 2 langkah, yaitu yang pertama adalah mencari berat volume tanah basah dan mencari berat volume tanah kering dari kadar airnya. Lalu ada yang D, pada proyek pembuatan jalan dilakukan pemadatan tanah yang akan dipadatkan mempunyai GS 27.2.7 untuk mendapatkan kepadatan maksimal. Telah dilakukan uji kepadatan modified proktor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini ada berat tanah basah dalam cetakan satuannya gram, dan di sini ada contoh sampel atau angka sampel, dan di sini ada kadar air satuannya persen, dan di sini juga ada contoh atau angka sampel. Di bawahnya ada berat mol sama dengan 4072 gram, dan di bawahnya dia ada diameter sama dengan 152 mm, dan ada volume mol 950 mili.
Lalu sini gambarkan kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Nah, di sini ada rumus volume basah, ada rumus volume kering, dan ada 6 sampel. Ada berat tanah basah dalam cetakan, ada kadar air, ada volume basah, dan ada volume kering. Dan di sini ada 6 sampel beserta contoh atau angka sampel. Dan di sini ada grafik yang diminta dari hasil dan diminta oleh soal. Selanjutnya yang B. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah. Jawabannya adalah dalam pemadatan tanah diperlukan kadar air optimum untuk mencapai kepadatan maksimum yang dapat diketahui dengan uji proktor. Untuk memperoleh kepadatan maksimum dilakukan dengan cara menentukan dan batas leveling elevasi tersebut. Dan di sini ada soal bagian nomor 2. Suatu profil tanah terdiri dari sen setebal 4 meter, di sini ada angkanya. Dan di bawahnya ada lapisan compressible siltic line dengan tebal 8 meter dan tebal 8 meter, dan di sini ada angkanya juga. Muka air tanah tersebut berada pada dasar lapisan pertama pada 4 meter di bawah muka tanah. Dan soalnya hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible siltic line dan gambarkan diagram tegangan. Nah, di sini ada hitungan tegangan total, tegangan pori, dan di sini ada tegangan efektif. Tegangan total di sini berhasilkan 21,2 T per meter persegi, ada tegangan pori hasilnya 8 T meter persegi, dan ada tegangan efektif 13,2 T meter persegi, dan diagram tegangannya berikut dengan ada diagram tegangannya ini. Selanjutnya di sini ada hitung tegangan total air pori dari pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 m dan sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Nah, di sini ada tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan pori beserta diagramnya. Dan di sini ada tegangan total hasilnya 21,64 meter persegi dan tegangan efektif 8,6 K per meter persegi, dan tegangan pori 13 T meter persegi, dan di sini ada grafiknya, ada tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Lalu selanjutnya di sini ada hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah, maka tanah naik sampai 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Di sini ada tegangan total hasilnya 21,6 T meter persegi, tegangan efektif hasilnya 8,6 T meter persegi, dan ada tegangan pori hasilnya 13 T meter persegi, dan di sini ada diagramnya, tegangan total, tegangan pori, dan ada tegangan efektif. Lalu selanjutnya berikan komentar mengenai kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Intinya semakin naik muka air tanah, maka semakin ada juga nilai tegangan pori pada tanah, tetapi terbalik dengan tegangan efektif. Semakin naik muka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan efektif pada tanah. Lalu di sini ada soal bagian nomor 3 yang terakhir. Di sini ada potongan bendungan ditujukan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan. Nah, berikut di sini adalah gambar jaringan aliran untuk rembesan. Di sini ya bisa dilihat. Selanjutnya ada gambar diagram gaya angkat api pada dasar struktur, dan di sini ada pressure head dan api pressure. Di sini ada gambarnya juga, dan hasilnya dari luasan diagram itu ada 39,68 T per meter. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.